Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester 1 kemarin kalian telah belajar tentang kinematika gerak lurus, yaitu yang membahas gerak suatu benda tanpa memperhatikan penyebab gerak benda tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas gerak suatu benda dengan memperhatikan penyebabnya. Namun, bendanya kita anggap sebagai sebuah partikel. Jadi, pembahasan kita kali ini adalah dinamika partikel. Salah satu orang yang berjasa dalam mempelajari dinamika partikel itu adalah Isaac Newton. Nah, pastinya kalian sudah familiar dengan Newton, nama Newton itu kan. Oleh karenanya, pada video yang part pertama ini, kita akan membahas hukum-hukum Newton tentang gerak. Sebelum lanjut, kalian perlu tahu nih, pokok bahasan apa saja yang termuat dalam bab dinamika partikel. Jadi di sini saya bagi menjadi 3 pokok bahasan atau 3 subbab. Yang pertama yaitu hukum Newton tentang gerak. Nanti kita berbicara tentang hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Yang B, subbab B ini terkait dengan berbagai jenis gaya yang kita pakai di dinamika partikel. Kemudian yang C ini yang permasalahan-permasalahannya ada di subbab C, penerapan hukum Newton. Nanti ada penerapan hukum 1 dan hukum 2-nya di situ. Ada beberapa penerapan di situ ya, 1 sampai 8. Silakan kalian baca sendiri. Yang pertama ada hukum 1 Newton. Nah, di sini Isaac Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda itu sama dengan 0, jadi tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, ini maksudnya ya. Benda yang awalnya diam terus gak ada gaya lain yang mempengaruhi, maka selamanya akan diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak, jadi awalnya bergerak, terus di situ tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, tidak ada gesekan, tidak ada kalian tahan atau dan sebagainya, nggak ada, tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Ini di awal tadi sudah dijelaskan, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, itu ya. Kalau bendanya awalnya bergerak, maka selamanya akan bergerak dengan kecepatan tetap atau kecepatan konstan. Nah, dari kalimat ini bisa kita pahami bahwa suatu benda itu cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Atau sifat ini disebut apa? Kelembaman atau inersia ya. Oleh karenanya ada juga yang menyebut hukum 1 Newton ini adalah hukum kelembaman atau hukum inersia. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sering mengalami efek dari kelembaman atau inersia ini ya. Contohnya adalah ketika kita naik motor atau mobil, terus kita rem mendadak, otomatis tubuh kita akan kayak terdorong ke depan ya. Nah, terdorong ke depan ini sebenarnya efek dari kelembaman itu sendiri. Dia awalnya bergerak atau kita awalnya bergerak, kemudian tiba-tiba dihentikan. Jadi tubuh kita mempertahankan gerak awalnya. Hukum 1 Newton ini kalau kita nyatakan secara matematis, tulisannya sigma F sama dengan 0. F ini apa? F ini adalah gaya tadi ya. Gaya Newton, satuannya Newton. Kemudian yang perlu kalian pahami, kata kunci dari penggunaan hukum 1 Newton ini adalah bendanya diam. Jadi sigma F sama dengan 0 atau gaya hukum 1 Newton ini berlaku untuk benda yang diam. Ataupun juga berlaku untuk benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB ya. Ya tadi kan di awal ada benda bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Ada Ali, Betty, Cinta, dan Dodi mendorong sebuah mobil. Ali dan Betty mendorong dari arah belakang. Nah, berarti di sini ada arah belakang siapa itu? Gaya Ali ya. Kemudian dari belakang juga ada Betty mendorong. Seret. Nah, ini adalah F Betty, bukan Mak Betty ya. Kemudian dari depan, Cinta dan Dodi mendorongnya dari arah depan. Nah, jadi dorong dari arah depan. Ngapain mereka ini? F C atau F Cinta. Kemudian Dodi juga mendorong dari depan, F D. Jika besar gaya yang diberikan Ali, Betty, dan Cinta masing-masing 100, 250, dan 200. Kita tulis dulu ya. F siapa itu? Ali sama dengan 100 Newton. Kemudian F
BT sama dengan 250 Newton. Yang ketiga FC cinta ya sama dengan 200 Newton. Yang ditanyakan berapakah besar gaya yang diberikan Dodi. Berarti intinya apa? FD sama dengan berapa? Kata kuncinya di sini bendanya atau mobil di sini apa? Ternyata mobil tersebut diam. Kalau diam berarti berlaku hukum 1 Newton, ya kan? Berarti apa? Kita tulis di sini ya. Sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya apa? Nah, biar gampang, tulis dulu yang positif sebagai perjanjian. Kalau ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. FA ditambah FB. Nah, FC negatif ke kiri kan? Berarti min FC min FD sama dengan 0. FA berapa FA? 100. Ditambah FB berapa? 250. Dikurangi FC min 200 ya ini ya. Min FD yang kita cari sama dengan 0. 250 kurangi 250 berarti tambah 100. 150 min FD sama dengan 0. Atau berarti pindah ruas ke kanan. Nah, FD gaya si Dodi itu sama dengan 150 Newton. Nah, masih gampang. Hukum 1 Newton. Selanjutnya ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini bunyinya percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda ini berbanding lurus dengan resultan gaya. Terus arah percepatannya juga searah dengan resultan gayanya dan juga berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, pernyataan ini kalau kita nyatakan secara matematis itu kita bisa tulis seperti ini. A sama dengan sigma F per M. Kan tadi kan sebanding dengan percepatan sebanding dengan F. Percepatan berbanding terbalik dengan M atau nah ini berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau kita tulis berarti sigma F sama dengan M kali A. Ini juga bisa. Sigma F sama dengan M kali A. Yang familiar ini. Hukum 2 Newton. Kalau hukum 1 Newton tadi berlaku untuk benda diam dan benda bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, yang hukum 2 Newton gimana? Yang hukum 2 Newton ini berlaku untuk benda yang dipercepat. Benda dipercepat atau benda diperlambat dengan percepatan konstan ya. Di sini F itu tadi gaya satuannya Newton, M-nya massa, A percepatan. Nah, ini tadi benda untuk yang dipercepat atau diperlambat dengan percepatan konstan. Dan juga perlu diingat rumus GLBB pada semester 1 itu kan ada berapa rumus? Ada 3 ini kan? 3 rumus ini. Ada VT sama dengan V0 ini ya, bukan VT ya. Ini V0. Salah tulis kan? V0. Nah, ini. VT sama dengan V0 plus minus AT. S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Plus minus ini tergantung dia dipercepat atau diperlambat ya. Kalau dipercepat berarti dia plus, kalau diperlambat dia min. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali percepatan kali S. S-nya jarak. Nah, kalau kalian lupa silahkan diingat-ingat lagi materi di bab gerak lurus berubah beraturan. Nah, rumus ini nanti akan selalu dipakai. Oke, di sini ada contoh soal yang kedua. Sebuah batu besar berada pada jarak 25 meter di depan sebuah kendaraan. Berarti apa itu? Nah, ini kan jaraknya kendaraan dengan batu ini adalah 25 meter. Atau S sama dengan 25 meter. 25. Kendaraannya masanya 500. Berarti massa mobil itu sama dengan 500 kg. Yang sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti itu apa? Kecepatan awal kan ya? Kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Agar tepat berhenti, berarti di sini tepat berhentinya di sini sebelum menabrak batu. Dengan gaya berapakah kendaraan tersebut harus direm? Berarti sampai di sini kecepatannya berapa? VT-nya itu sama dengan 0. Nah, V awalnya berapa? V awalnya sama dengan 10 meter per sekon ini kan tadi. Nah, VT-nya 0. Berarti otomatis direm kan? Kalau direm maka ada perlambatan. Nah, A-nya pasti nanti hasilnya adalah negatif A-nya. Negatif berapa? Belum tahu, kita cari. Nah, yang ditanyakan adalah gayanya tadi ya. Yang ditanyakan adalah gayanya. Berapa gayanya? Sama dengan tanda tanya. Ingat kalau mengalami percepatan atau perlambatan berarti berlaku hukum 2 Newton. Nah, sigma F
sama dengan M dikali A. Masanya udah diketahui? Udah. A-nya udah diketahui? Belum kan ya A-nya. Berarti perlu kita cari dulu berapa A-nya. Pakai rumus GLB yang mana yo? Ada V0, ada VT, ada S. Yo, ada V0, ada VT, ada S. Nah, ini nih. Pakai rumus yang ketiga yang semuanya lengkap. Jadi cari rumus yang besarannya ada semua, ada lengkap gitulah. Berarti kita cari A-nya dulu. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus atau minus. Kita terus plus dulu, nanti hasilnya membuktikan A-nya nanti minus. Berarti plus A dikali kok plus A plus 2AS. Nah, VT-nya 0 sama dengan V0-nya berapa? 10 kuadrat 100 ya. Ditambah 2 dikali A yang kita cari, S-nya berapa? 25. 0 sama dengan 100 ditambah 50A. Nah, 2 kali 25, 50. Berarti kita pindah ruas 50A, tulis di sini aja. Ini aja. 50A sama dengan min 100. Berarti A sama dengan min 100 dibagi 50, min 2. Loh, min 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah perlambatannya. Sekarang yang ditanyakan berapa gayanya? F itu tadi apa? F sama dengan M dikali A. Berarti sama dengan masanya 500. A-nya min 2. Berarti sama dengan min 1000 Newton. Nah, masih gampang. Oke, next, hukum 3 Newton. Nah, di sini ada seorang yang menendang tembok. Ini nggak tahu ini atlet atau orang yang lagi marah ini. Ada seseorang, orang pria ini kan, pria menendang tembok. Alhasil kakinya sakit ya kan? Bilang apa? Au, sakit. Nah, gitu. Terus kenapa kok bisa sakit? Kalau kita cermati, pria ini tadi kan mengerjakan gaya pada tembok. Jadi gaya jari kaki pada tembok. Namun sebagai balasannya, sebagai reaksi dari tendangannya tadi, tembok itu balik mengerjakan gaya pada kaki pria tersebut. Karena kakinya itu tidak sekuat tembok, bukan hatinya ya, kakinya tidak sekuat tembok, maka kakinya jadi sakit. Nah, Newton kemudian menyatakan bahwa untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Nah, ini hati-hati, ini filosofi hidup ini. Kalau kalian nggak mau mengalami karma, maka jangan lakukan aksi yang menyebabkan karma tadi. Nah, gitu ya. Terus gaya pertama tadi ini kita bisa sebut sebagai aksi, gaya pertama, gaya aksi. Dan gaya keduanya itu sebagai reaksi. Nah, aksi min reaksi. Tapi tidak berarti bahwa aksi yang bekerja tadi itu lebih dulu terus baru timbul reaksi, enggak. Kenapa kok seperti itu? Karena keduanya itu terjadi bersamaan. Jadi aksi reaksi itu bersama-sama jadinya. Aksi langsung muncul reaksi gitu. Jadi nggak masalah mana yang kamu anggap sebagai aksi dan mana yang kamu anggap sebagai reaksi. Mana yang menurutmu paling cocok gitu aja. Paling cocok gitu aja. Nah, secara matematis ini bisa ditulis hukum 3 Newton itu adalah aksi sama dengan min reaksi. Gitu ya. Minus di sini, nilai minus ini, tanda minus ini hanya menunjukkan kalau arahnya itu berlawanan ya. Bukan kok terus aksi reaksi itu saling meniadakan, enggak. Tapi dia arahnya yang berlawanan. Nah, ini ada contoh lagi ketika ada beban yang beratnya W digantung menggunakan tali seperti pada gambar ini. Nah, ini gambarnya ya. Akibatnya apa? Akibatnya si tali ini menegang. Artinya pada tali ini bekerja gaya tegangan tali atau T ya, simbolkan T, ketegangan tali. Tali ini menarik beban dengan gaya T1. Nah, tarikan bebannya T1. Terus sebagai reaksi, beban menarik tali dengan gaya T2. Nilainya sama besar. Oh, kalau begitu T1 dan T2 ini merupakan pasangan aksi reaksi. Nah, terus karena bebannya diam, ya kan, bebannya ini kan diam nggak bergerak, berarti nilai T1 atau nilai T2 itu juga sama dengan berat
beban atau berat bendanya, yaitu massa dikali percepatan gravitasi. Terus ada lagi nggak? Ada. Aksi reaksi ini juga terjadi pada penumpuk atas. Nah, ini penumpuk atas. Aksi reaksi juga terjadi pada penumpuk atas. Ketika ini kan tali disangga oleh penumpuk atas, ya kan? Tali ditarik dengan gaya T3. Nah, sebagai reaksinya, tali menarik penumpuk atas ini dengan gaya T4. Nah, arahnya berlawanan, tapi nilainya sama besar. Nah, jadi T3 dan T4 ini juga pasangan. Nah, pasangan aksi reaksi. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan atau yang ada di kehidupan sehari-hari terkait dengan hukum 3 Newton ya. Ada orang yang berenang, itu sebenarnya berlaku hukum 3 Newton atau dia itu menerapkan hukum 3 Newton. Yaitu aksinya adalah tangan mendorong air ke belakang. Terus sebagai balasan air mendorongnya ke depan gitu. Terus ada lagi, wah ini ada atlet tembak. Nah, aksinya adalah peluru mendorong pistol ke belakang. Nah, sebagai reaksi pistolnya mendorong peluru ke depan. Atau dibalik juga bisa. Terus juga ada roket yang menyemburkan gas panas ke bawah. Terus reaksinya adalah gas panas mendorong roket ke atas. Oke, itu tadi sekilas tentang hukum-hukum Newton tentang gerak. Nah, ini masih pendahuluan, masih intro kayak gitu. Biar lebih paham, di sini ada 2 soal latihan 1 dan soal latihan 2. Silakan di pause videonya terus dicoba dikerjakan ya di buku masing-masing. Nah, sekian untuk part yang pertama ini. Silakan dilanjutkan di video yang part yang kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.